Sering Permata, Pak Bambang Wahab, Pak John, terima kasih atas kehadirannya. Untuk putra putri dan kerabat dari senior kita yang sangat berkontribusi bagi organisasi, beliau-beliau adalah para guru kader dan juga yang sering menggembleng kader-kader KMNI di bawah, baik di tingkat komisariat cabang. Ada Ibu Putri Ayu Anissa, putri dari Mas Bondan Gunawan, Ibu Tantri Wararo, putri dari Mas Wandi Suci Fandi Negara, ada dari putri Mas Didit, terima kasih, dan juga hadir secara online bersama kita yaitu Ibu Chen Cornelislay, istri dari senior kita Bapak Cornelislay, dan juga Prof. Taryo yang juga online hadir bersama kami, kerabat dari Bapak Sutoro SB. Saya juga ucapkan terima kasih atas kehadirannya buat kawan-kawan seperjuangan kita. Ada Ketua Umum PMKRI, Ketua Umum GMKI, dan Ketua Umum LMND, Ketua Umum IMM, dan semua OKP yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, yang juga tentu kader GMND yang progresif revolusioner yaitu Bung Eko yang kebetulan menjadi ketua korpus BEM Nusantara. Saya juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman GMNI, DPC dan DPD GMNI Jakarta, ada DPC GMNI Jakarta Barat dan Jakarta Timur, dan DPD GMNI Jakarta, Bung Michael, terima kasih atas kehadirannya, dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Malam ini kita merayakan 67 tahun usia gerakan. Jadi GMNI sudah menginjak usia 67 tahun. Tentu banyak dinamika, banyak capaian, dan juga banyak yang perlu kita evaluasi bersama. Tentu respon GMNI dan juga cara mengatasi masalah dari tahun ke tahun, dari era per era, tentu haruslah berbeda. Kita harus sesuaikan dengan perkembangan zaman. Tentu kita tahu bahwa hari ini kita kehadiran berbagai macam problem bangsa ini. Kita tahu ada 2 warga negara Indonesia yang mendapatkan perlakuan diskriminatif di Amerika Serikat. Tentu ini adalah dampak dari meningkatnya politik xenofobia dan politik identitas di dunia. Artinya politik identitas, populisme itu tidak hanya hadir di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Tentu kita bisa menganalisnya dengan perspektif Bung Karno. Kita tahu bahwa ekonomi kita selain karena dampak COVID-19, krisis 2008 itu tidak kunjung pulih. Nah, akibat dari itu semua tentu memberikan prakondisi terhadap bangkitnya politik identitas, rasa ketidakadilan, ketimpangan yang selama ini tidak teratasi karena kita percaya pada sistem kapitalisme neoliberal membuat ketimpangan dan kemiskinan semakin tinggi dan menganga. Situasi ini membutuhkan formula gerakan yang tepat. Tentu Marxisme masih relevan untuk menjawab tantangan dunia yang penuh ketidakadilan dan ketimpangan. Namun bagaimana cara mengaplikasikan Marxisme tentu perlu formula-formula yang sesuai dengan realitas aktual. Disinilah saya kemarin merumuskan dalam tulisan saya, yaitu konsep patriot rasional. Apa itu patriot rasional? Yaitu sebuah konsep seorang pejuang pemikir tidak hanya mengerti tentang dalil-dalil ideologi, tapi dia mampu mempraktekkan sesuai dengan kondisi masyarakat yang aktual. Artinya kita harus hidup dengan realitas.
Kita jangan hidup dengan imajinasi masa lalu. Nah, ini yang perlu kita tegaskan bersama di cabang-cabang DPD. Saya minta teman-teman untuk terus-menerus mengkaji masalah aktual dengan pertimbangan kongruensi ideologis. Hal ini penting karena memang gerakan membutuhkan seorang patriot rasional yang bisa menjawab tantangan hari ini. Bagaimana kompleksitas penindasan yang dialami oleh kaum warga. Nah, tentu banyak tantangan. Semua pasti punya tantangannya. DPP GMI juga punya tantangan. DPC, DPD juga punya tantangan. Semua punya tantangan sesuai dengan kondisi lapangan, sesuai dengan kancah perjuangan. Maka dari itu kita tidak perlu mengeluh. Kita perlu hanya bagaimana memberikan ruang untuk dialog, merumuskan konsep perjuangan bersama. Itu yang perlu kita butuhkan saat ini adalah dialog. Problem-problem di lapangan, teman-teman cabang pasti punya banyak problematika. Kita juga di DPP juga punya banyak problematika. Tapi keluhan itu tidak cukup menyelesaikan masalah. Artinya kita butuh ruang diskursus. Disitulah kita butuh ruang dialog. Nah, ini yang perlu semua kita laksanakan. Cabang dengan komisariat juga butuh ruang dialog untuk menyelesaikan problem kehidupan. Karena memang semua masalah itu universal. Kita alami. Bangkitnya kekuatan populisme, politik identitas tentu juga menyerang sendi-sendi kehidupan akademik di kampus. Tentu kita perlu menganalisa lebih lanjut, menetapkan langkah-langkah konkret untuk bagaimana nasionalisme itu dirasakan relevan bagi masyarakat. Itu tugas kita. Jadi tugas kita adalah bagaimana caranya menjadikan konsep nasionalisme bukan hanya sekedar kata-kata, tapi juga tindakan nyata yang bisa menjawab persoalan konkret masyarakat. Di usia 60 tahun ini tentu banyak hal yang harus kita rumuskan bersama. Bagaimana usia gerakan di 67 tahun ini? Kami DPP GMI berkomitmen untuk menempuh jalan intelektual movement, gerakan intelektual. Karena bagi kami di dunia kita hidup, istilahnya itu kita hidup di era planet platform. Nah, di planet platform ini kita semuanya terkoneksi secara global. Kekuatan teknologi, perusahaan teknologi informasi melebihi kekuatan negara, karena dia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh kekuatan negara, yaitu kekuatan algoritma data. Mereka bisa menerjemahkan perasaan, emosi, dan memahami tentang perilaku individu per detik. Jadi mereka, penduduk Facebook itu melebihi penduduk Republik Rakyat Cina, melebihi penduduk Amerika Serikat. Nah, dari sini kita perlu merumuskan ulang tentang bagaimana konsepsi negara bangsa di tengah perkembangan apa yang disebut dunia planet platform. Karena menurut kita konsep negara bangsa mulai terinterupsi oleh kekuatan raksasa teknologi informasi yang melampaui batas-batas fisik geografis. Nah, jangan sampai tindakan kita itu reaksioner harus dilarang. Nah, itu tidak mungkin. Karena orang bisa berkomunikasi, bisa menjangkau dunia planet platform itu tidak perlu izin negara, tidak perlu lari ke PTSP, cukup di kamar saja dia sudah terkoneksi. Nah, dengan kondisi seperti ini, menurut saya kita perlu merenungkan bersama bahwa dunia ini sudah berubah. Kita perlu berbenah, merumuskan ulang konsepsi
perjuangan dan pergerakan agar kita bisa terus memperjuangkan kaum Maria di tengah dunia yang berubah, sehingga kita tidak hidup di dalam imajinasi masa lalu, tidak bagian dari dunia lama yang akan terkikis oleh perkembangan zaman. Ini yang perlu kita renungkan bersama agar kita tidak menjadi bagian dunia lama yang sedang dimusnahkan. Nah, ini yang mengerikan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Merdeka! PMNI! Jaya! Merdeka! Menang! PMNI! Jaya!